Apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah dilaksanakan dengan baik? Konsep dasar hak. Yang pertama ada hak asasi manusia, meliputi hak sipil, yaitu termasuk hak untuk hidup, kebebasan pribadi, dan keamanan. Kemudian hak politik, yaitu meliputi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, hak kebebasan berpendapat dan berserikat. Selanjutnya ada hak ekonomi, yaitu mencakup hak untuk bekerja, mendapatkan upah yang layak, dan memiliki properti. Kemudian ada hak sosial, yaitu termasuk hak atas berpendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dan yang terakhir ada hak budaya, yaitu meliputi hak untuk menikmati budaya, berkreasi, dan mengembangkan diri dalam lingkungan budaya. Yang kedua ada hak hukum, yaitu hak yang diberikan dan diatur oleh sistem hukum suatu negara, misalnya hak atas pengadilan yang adil. Dan yang ketiga, hak khusus, yaitu hak-hak yang diberikan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat berdasarkan situasi atau kebutuhan khusus mereka, misalnya hak perempuan, hak anak, hak disabilitas, dan hak minoritas lainnya. Konsep dasar kewajiban. Yang pertama, kewajiban pribadi, meliputi kewajiban terhadap diri sendiri, yaitu meliputi menjaga kesehatan fisik dan mental serta pengembangan diri. Kemudian kewajiban terhadap keluarga, yaitu menghormati dan merawat anggota keluarga serta memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua, kewajiban sosial, meliputi kewajiban terhadap masyarakat, yaitu berbuat baik dan saling membantu sesama, terlibat dalam kegiatan sosial. Kemudian meliputi kewajiban terhadap lingkungan, yaitu menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan mendukung pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, kewajiban negara, meliputi kewajiban terhadap hukum, yaitu mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku, termasuk aturan lalu lintas dan hukum pidana. Kemudian meliputi kewajiban terhadap negara, yaitu membayar pajak, mematuhi undang-undang, dan menjaga keamanan serta ketertiban negara. Selanjutnya, hak warga negara Indonesia. Hak warga negara tercantum dalam UUD 1945, meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial, dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, landasan dan hak dan kewajiban. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Selanjutnya, landasan hak dan kewajiban. Pasal 28, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hak mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya. Di antaranya semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai asasnya. Semua media pers dalam mengeluarkan pikiran pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya. Pasal yang mengatur tentang landasan hak dan kewajiban selanjutnya adalah pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Penerapannya dalam hak yaitu setiap orang berhak untuk bertahan hidup, dan kewajibannya adalah setiap orang harus mempertahankan hidup dan kehidupannya. Lalu pasal selanjutnya yaitu pasal 28B yang berisi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. Yang selanjutnya, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta bentuk perlindungan atas kekerasan diskriminal. Contoh pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Contohnya, yang pertama tidak mendapatkan persamaan hukum, yang kedua dilarang mengeluarkan pendapat, yang ketiga tidak mendapatkan kesempatan memilih, yang keempat tidak mendapatkan pengajaran, yang kelima tidak mendapatkan pendidikan. Contoh pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara.
Contohnya yang pertama, tidak membayar pajak, yang kedua melawan hukum, yang ketiga tidak menjaga ketertiban, yang keempat melanggar aturan yang berlaku, yang kelima tidak ikut mempertahankan NKRI. Dan ada apa saja kewajiban warga negara Indonesia? Kewajiban warga negara juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia antara lain yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, yang kedua wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yang ketiga wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, yang keempat wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, yang kelima wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk slide selanjutnya, pengertian hak asasi manusia dan undang-undang yang mengaturnya. Hak asasi manusia atau yang disebut HAM ialah hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir, seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, hak atas keamanan, dan hak hidup tanpa diskriminasi. Hak asasi manusia juga diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama, hak asasi manusia diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak kemerdekaan bagi setiap manusia. Yang kedua, hak asasi manusia juga diatur dalam Undang-Undang pasal 27 hingga 29 yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta kebebasan beragama. Yang ketiga, hak asasi manusia juga diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 28A hingga pasal 28C yang mengatur hak-hak dasar seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, pendidikan, dan rasa aman. Slide selanjutnya, aspek-aspek dalam hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik ialah kebebasan berpendapat, hak untuk tidak disiksa, dan persamaan di hadapan hukum. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya ialah hak atas pekerjaan yang layak, pendidikan, dan perumahan yang layak. Yang ketiga, hak kolektif ialah partisipasi dalam kehidupan politik dan budaya serta penentuan nasibnya sendiri. Yang keempat, hak lingkungan ialah hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Yang kelima, hak perempuan, anak, dan rentan lainnya ialah perlindungan dan kesetaraan khusus. Yang keenam, hak digital ialah privasi dan keamanan dalam teknologi digital. Slide selanjutnya, contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama, tragedi Trisakti pada tahun 1998, yaitu penembakan mahasiswa yang berdemonstrasi untuk menuntut reformasi. Yang kedua, kerusuhan Mei pada tahun 1998, yaitu kekerasan dan penjarahan terhadap etnis Tionghoa di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Yang ketiga, tragedi Semanggi I dan tragedi Semanggi II pada tahun 1998 dan 1999, yaitu penembakan mahasiswa dan warga sipil saat sedang berdemonstrasi. Yang keempat, kasus Wamena pada tahun 2003, yaitu kekerasan dan pembunuhan warga sipil di Wamena, Papua. Yang kelima, kasus Munir pada tahun 2004, yaitu pembunuhan aktivis HAM yang bernama Munir Said Tholib. Yang keenam, kasus Duga pada tahun 2018, yaitu pembunuhan dan pengusiran warga sipil oleh militer di Duga, Papua.